Terpikat pesona Hot Duda. Bab 061. Dengan bangga, Yasa mengabarkan pengumuman skuad inti basket Bina Harapan yang akan ikut turnamen bulan ini. Yasa masuk ke dalam line up pemain inti. Betapa senang dan bangganya Yasa yang masih menjadi andalan selama 3 tahun berturut-turut. Selamat ya, Yas. Semoga kamu bisa membawa tim menjadi yang terbaik di turnamen nanti, ucap Widuri sembari menaruh piring Yasa ke hadapan Yasa. Harus juara sih. Soalnya ini tahun terakhir aku mewakili nama sekolah, kata Yasa. Pastikan jadwal latihan dan jadwal pertandingan gak mengganggu jadwal belajar kamu. Ingat, Yas. Sekarang ini kamu udah kelas 3, ini adalah tahun terakhir kamu di sekolah. Walaupun sekarang udah gak ada ujian nasional, tapi semangat belajar jangan pernah kendor, ucap Dian kemudian. Iya, Pah. Aman kok. Tapi ngomong-ngomong papa nggak senang aku didapuk buat jadi kapten tim. Senang dan bangga pastinya. Tapi papa minta kamu nggak mengenyampingkan kewajiban belajar kamu. Maksud papa adalah pelajaran reguler, sama ekskul harus seimbang. Seimbang itu bukan berarti harus sama porsinya, kamu ngerti kan? Kata Widuri mencoba mendeskripsikan maksud perkataan suaminya pada anak sambungnya. Ngerti-ngerti, jawab Yasa. Makan malam sudah dimulai sambil diselingi dengan obrolan santai di antara mereka. Seperti biasa, Yasa makan lahap sekali. Masakan sang mamu memang terlalu sayang untuk dilewatkan. 12. Duh. Di tengah-tengah makan malam, tiba-tiba Widuri menaruh sendok garpunya dan sedikit meringis kesakitan sehingga membuat kedua pria di dekatnya merasa panik. Kenapa, sayang? Ada apa? Apa yang sakit? Tanya Bian dengan sangat sigap. Bian pun mengabaikan sisa makanan di piringnya karena lebih fokus pada istrinya. Cuma kram, Mas. Nggak tahu nih, belakangan sering kram, jawab Widuri berusaha agar terlihat baik-baik saja. Kemarin ditanyain nggak sama dokter. Kenapa sering kram? Itu bahaya atau enggak? Tanya Yasa yang diam-diam juga merasa panik. Dokter, Niar bilang nggak apa-apa kalau intensitas kramnya masih jarang-jarang. Katanya itu hal yang wajar. Kalian juga nggak usah cemas ya, jelaskan Widuri. Sekarang masih sakit. Sebelah mana yang kramnya? Tanya Bian sembari mengelus ke seluruh area perut istrinya. Pelan-pelan hilang kok, Mas. Sebelah sini. Mungkin karena gerakan bayi yang lagi aktif-aktifnya, itu juga salah satu penyebabnya, jawabnya sambil mengarahkan tangan Dian ke sisi kanan perutnya. Kenapa, sayang? Nggak sabar pengen cepet-cepet ikut kumpul sama papa dan abang kamu ya? Bisik Dian ke arah perut yang sedang dielusnya itu. Widuri hanya tersenyum sambil terkekeh dengan tingkah manis suaminya itu, sementara Yasa jadi salting sendiri. Emang boleh papanya sesweet itu pada mamunya. Lagian lincah amat sih, Dek. Mau jadi pemain bola ya nendang-nendang segitunya sampai bikin mamu kram. Celetuk Yasa. Celetukan Yasa membuat Widuri semakin terkekeh. Hehe. Mana ada jadi pemain bola. Adek kamu ini perempuan, Yas. Bian berkomentar. Ya kali mau jadi the next Ronaldowati. Canda Yasa. Dian dan Widuri hanya geleng-geleng kepala dengan celotehan Yasa. Abaikan celotehan abang kamu ya, sayang. Suasana itu sekarang menjadi hal biasa yang menghiasi hari-hari mereka yang sempat mendung dan kaku di awal-awal kebersamaan. Sekarang Yasa sudah semakin menerima ibu sambungnya, dan tak banyak yang tahu kalau Yasa juga ikut menantikan kelahiran calon adiknya. Kamu lanjut makan aja, Mas. Aku ke kamar duluan, boleh ya? Pinta Widuri pada Bian. Ayo aku antar. Tapi makanan kamu belum habis loh, Mas. Nggak apa-apa, aku bisa lanjut lagi nanti. Maaf ya, Mas. 13. Maaf kenapa? Nggak perlu minta maaf. Mengganggu makan malam kamu. Enggak lah.
Kamu yang terpenting, aku bisa lanjut makan nanti, jawab Bian. Widuri meleleh setiap hari, dia selalu mendapat asupan perhatian terbaik dari suaminya. Papa sering lupa kalau ada aku di sini. Terus aja mesra-mesraan begitu. Tapi, bagus sih, adem juga liatnya. Daripada dengerin cekcok yang berkelanjutan, ya lebih bagus begini walaupun perhatian papa kelewat manis sampai-sampai nyaris bikin diabetes, batin Yasa sambil melanjutkan makannya seolah-olah tidak melihat dan mendengar adegan manis di depan matanya. Yas, papa sama mama ke kamar sekarang ya. Habiskan makanan kamu, pamit Bian pada Yasa. Iya, jawab Yasa. Bian dan Widuri pergi. Yasa melihat kesigapan Bian terhadap Widuri. Adegan mesra seperti ini nyaris tak pernah Yasa lihat di antara Bian dan Regita di masa lalu, saat mereka masih bersama-sama. Yang Yasa ingat, PRAAK. Sebuah benda pecah dan puing-puingnya berserakan di lantai rumah. Sebuah guci antik menjadi korban kemarahan Regita dan harus hancur begitu saja. Aku bilang apa? Usaha yang kamu rintis ini nggak ada prospeknya. Dan please kamu jangan larang-larang aku buat terus berkarir di dunia entertainment. Emangnya kamu bisa apa? Kamu nggak bisa memenuhi semua keinginanku, Mas. Regita berteriak pada Bian yang terduduk gusar di sofa di depan puing-puing guci itu. Jangan suruh aku bersabar. Pokoknya aku akan menandatangani kontrak kesepakatan sama PH milik Pak Emil. Jangan sok-sokan larang aku. Oke. Yasa kecil, yang waktu itu masih berumur 10 tahun kurang, hanya mengintip di anak tangga sambil terduduk dengan kaki gemetar ketakutan. Hari-harinya dihiasi dengan pertengkaran papa dan mamanya. Begitulah. Sekilas kenangan kelam milik Yasa sebelum dia menemukan lagi kehangatan setelah Widuri datang ke dalam kehidupannya. Yasa harap, hal kelam seperti itu tak akan pernah terulang lagi di dalam kehidupannya. 14. Bi, tolong siapin sepatu sama bola basket. Aku ada latihan sore ini. Yasa teriak-teriak saat menuruni anak tangga rumah. Dia sudah berseragam rapi, sudah siap untuk berangkat. Tapi saat tiba di lantai dasar rumah, dia melihat tas ransel besar yang biasa ia bawa saat latihan sudah siap di meja di dekat area makan. Oh, udah siap ternyata. Baguslah, gumam Yasa sambil memeriksa kembali isi ransel itu. Isinya sesuai dengan yang Yasa inginkan, sebuah bola basket dan sepatu favoritnya. Itu Non Widuri yang nyiapin, dan Nunung datang dan memberitahu kalau yang menyiapkan adalah Widuri. Bukan Binunung? Tanya Yasa. Bukan, dan bukan Nunung. Ya udah, nggak jadi deh bilang makasihnya. Ya bilang makasihnya sama mamu aja, goda Nunung. Rajin amat, udah nyiapin sebelum diminta, pikir Yasa. Dia memuji dalam hati saja. Bi, semuanya udah selesai. Tolong bantu sajikan di meja ya, seru Widuri yang baru muncul dari arah dapur. Walaupun sudah hamil besar, tapi urusan sarapan Widuri masih membantu menyiapkannya. Widuri tahu betul kalau suami dan anak sambungnya sangat suka dengan masakannya, oleh sebab itu dia senantiasa semangat untuk memasak. Yas udah turun. Semangat banget pagi ini. Sapa Widuri ketika melihat Yasa sudah ada di area sana. Padahal biasanya Yasa akan turun dari kamar setelah makanan siap disajikan di meja makan. Ini kamu yang nyiapin? Tanya Yasa saat Widuri berjalan ke arahnya. Iya. Saya tahu kalau hari ini kamu ada jadwal latihan buat persiapan turnamen. Sepatunya benar yang itu kan? Jawab Widuri. Iya yang ini. Yasa pura-pura cuek dan tidak mengapresiasi, padahal di dalam hati dia kagum karena mamunya begitu khatam dengan jadwal dan kegiatan ekskulnya. Ya udah sana duduk, saya mau panggil papa kamu dulu ya, kata Widuri. Biar aku aja. Kamu yang duduk,
Jangan banyak mondar-mandir ke sana kemari, bikin cemas aja. Takut kenapa-napa nantinya. Kalau tiba-tiba keram-keram lagi kayak semalam pas lagi jalan di tangga. Gimana? 15. Ya udah. Yasalah yang pergi ke lantai atas untuk memanggil Bian dan mengatakan kalau sarapan sudah siap. Tentu saja Yasa tak ingin membiarkan mamunya kecapean. Terlebih Yasa tak ingin calon adiknya kenapa-napa. Dengan sepeda motor kesayangan, Yasa bisa menerobos kemacetan dengan mudah. Dengan mudahnya dia menelusup di antara kendaraan walau di celah sempit sekalipun. Di salah satu jalur yang biasa ia lewati, tak sengaja ia menyenggol kaca spion sebuah mobil sehingga suara klakson spontan menjerit menimbulkan keributan di saat itu. Tidit. Pemilik mobil sepertinya murka setelah kaca spionnya tersenggol oleh anak sekolah itu. Yasa tidak lantas kabur, dia mengerem laju motornya menunggu si pemilik mobil keluar dan mengomel. "Hei anak bandel, kamu nyenggol mobil saya," seru pria di dalam mobil sambil menunjuk ke arah Yasa dengan lantang. Yasa membuka visor helmnya dan menatap lebih seksama pada pria yang berteriak kepadanya. Sepertinya kenal, tapi lupa-lupa ingat. "Udahlah, Pak. Mobil Bapak nggak kenapa-napa kok, cuma keserempet dikit aja kok," kata seseorang yang juga terjebak macet di sana. "Ya nggak bisa dibiarin gitu aja dong. Bisa jadi kebiasaan nanti. Seenaknya aja pergi tanpa minta maaf." Orang yang mengomel adalah Randy. Pria impoten yang pernah dapat pelajaran berharga dari Yasa saat liburan di Bali. Ya, sekarang Yasa ingat kalau pria itu adalah mantan suami mama tirinya. Yasa menarik mundur motornya sehingga sejajar dengan tempat Randy berdiri sekarang. "Sebelah mana yang baret?" tanya Yasa tanpa membuka helmnya. "Minggir dulu. Kita periksa, takutnya benar ada yang baret. Siapkan uang SPP sekolahmu untuk mengganti kerugian," ucap Randy dengan nada merendahkan. "Wah, minta diberi lagi nih orang rese," kata Yasa merasa terpancing. Randy mendengarnya. Apa kamu bilang barusan? Buka helm kamu dan sini bicara yang jelas," tantang Randy. Tanpa keberatan, Yasa membuka helmnya dan barulah Randy sadar kalau anak sekolah yang ia omeli adalah seorang Yasa Janitra. Orang yang pernah menghantam Johnny-nya karena berani menggoda Widuri saat di Bali. "Mana yang baret? Mau ganti rugi berapa? Biar gue sisihkan dari uang pangkal sekolah gue," tantang Yasa tak kalah songong. Randy mundur satu langkah dan bagian selengkinya terasa linu jadi teringat pada tendangan Yasa di hari itu. "Oh, anaknya Pak Biantara ya? Ya udah lanjut aja sana. Nanti kamu telat datang ke sekolah," kata Randy berubah. 16. Melunak. Orang-orang yang di sekitar keheranan melihat perubahan sikap pada Randy. Mana yang lecet? Mana yang baret? Yasa malah terus menantang. "Udah dek, udah. Sana mending kamu lanjut jalan aja," kata seseorang yang ada di sana. "Bentar. Ini mau diurus sampai mana? Kalau masih mau bahas ganti rugi, ayo kita bicarakan baik-baik." Yasa masih menantang. Lanina muncul, dia baru saja turun dari angkot yang juga sama-sama terjebak macet. "Yas. Udah Yas. Kamu nggak boleh begitu," lerai Lanina. Yasa menoleh dan agak kaget karena tiba-tiba ada Lanina di sana. "Ngapain kamu di sini?" tanya Yasa. Selagi Yasa bertanya pada Lanina, Randy mencuri kesempatan dan kembali masuk ke dalam mobilnya, menutup kaca jendela rapat-rapat. "Aku diangkut di belakang, kaget aja lihat kamu ribut-ribut di sini." "Kok naik angkot yang itu? Bukannya kamu naik angkot yang biru dari arah pertigaan yang di depan?" "Aku abis dari pasar dulu, nganterin pesanan donat." "Oh. Ya udah sana jalan. Jangan ribut dong, bikin malu aja." Lanina menegur sedikit berbisik sambil mencubit lengan Yasa.
Yasa mencari keberadaan Randy yang ternyata sudah masuk lagi ke dalam mobil. Woi, malah masuk. Jadi selesai aja nih urusan. Yasa menggebrak kaca jendela mobil Randy. Ih, Yas. Tapi dengan sigap Lanina melerai lagi. Lanina sangat berusaha menghindarkan Yasa dari keributan tak berfaedah. Apaan sih bawel banget? Ya jangan kayak gini. Sana jalan. Ya udah naik. Ajak Yasa lalu menarik tangan Lanina untuk naik ke motornya. Aku mau jalan aja, udah deket ini kok. Cepetan naik. Paksa Yasa. Akhirnya Lanina pun mau. Dan untuk memprovokasi Randy, Yasa meninggalkan lokasi keributan sambil menggeber motornya untuk Randy. Memang mengesalkan, tapi kalau sudah tersulut amarah, Yasa cukup sulit untuk mengendalikan dirinya. 17. Randy agak bergidik ketakutan lalu mengelus bagian burung kesayangannya. Trauma banget gue kena tendang tuh anak sialan. Jangan sampai kamu kena tendang lagi ya, John. Ucap Randy benar-benar ciut. Randy memang selalu bersikap seperti pecundang seperti itu. Lanina memang bukan siswi populer, tapi dia selalu sukses membuat para siswi lain merasa iri dengannya. Begitu sampai di area sekolah sebagai boncengannya Yasa, seketika dia jadi pusat perhatian termasuk si anak baru yang kemarin sengaja datang menghampiri dan mengajak kenalan. Apa aku nggak salah lihat? Apa cewek itu lebih menarik buat diajak bareng daripada aku? Aneh banget sama Yasa. Kayak nggak ada cewek lain aja. Gerutu Gea merasa kesal dan iri pada Lanina. 18. Widuri sedang membereskan meja di kamarnya. Dia memang tak bisa lama-lama duduk berdiam diri tanpa mengerjakan apapun. Ini undangan dari... Oh iya, sampai lupa. Pesta resepsinya akan digelar besok malam. Nggak enak kalau nggak datang. Kira-kira Mas Bian izinin aku buat menghadiri undangan ini nggak ya? Gumam Widuri saat menemukan sebuah undangan pernikahan di antara tumpukan majalah di meja itu. Itu adalah undangan dari salah satu kerabat Randy. Walaupun sudah bukan bagian dari keluarga Randy lagi, tapi Widuri mendapatkan undangan untuk menghadiri acara pernikahan di keluarga itu. Widuri merasa tidak enak kalau tidak memenuhi undangan itu. Lagi pula, sekarang Widuri sudah tidak mempan untuk dipermalukan lagi. Sekarang dia sudah pegret setelah dinikahi oleh seorang biantara perkasa. Tidak ada lagi Widuri yang lemah ditindas, yang kucel dan dituduh sebagai si bau ikan asin. Tuduhan keji itu sekarang patah menjadi decak kagum. Mas, aku lupa kalau ada undangan pernikahan dari Tante Susan, pestanya akan digelar besok malam. Apa boleh aku menghadiri pesta itu? Widuri mengirim pesan pada suaminya. Tidak menelpon langsung karena dia tahu betul kalau ini masih jam sibuk. Tapi Widuri yakin kalau suaminya itu akan menyempatkan diri untuk membalas walau terlambat. Dengan begitu, kalau sudah diizinkan, Widuri akan segera menyiapkan outfit untuk ke pesta besok. Boleh, sayang. Belum genap 1 menit, Bian langsung membalas pesan dari istrinya. Widuri tersenyum karena diizinkan. Terima kasih banyak, Mas. Sepulang dari kantor aku antar kamu nyari gaun yang baru ya. Senyuman Widuri semakin rekah. Sepanjang waktu selama hidup bersama Bian, Widuri selalu dan selalu dimanja. Diperlakukan seperti ratu. Benar-benar kebalikan daripada saat hidup bersama Randy. Baik, Mas. Terima kasih lagi. Blocking. Ingat blocking. Aduh Radit, kejar dong. Defense kamu mana? Hei, Yas. Shoot bolanya. Kamu harus bisa memutuskan cepat, mau layup bolanya atau mau lempar 3 poin. Ayolah, waktu kita cuma tinggal 1 minggu lagi. Coach Iqbal berseru untuk mengarahkan para anak didiknya. Suaranya yang keras memenuhi seisi gor sekolah. 12 siswa yang masuk ke dalam skuad utama tim basket BH harus mengikuti semua instruksinya.
Termasuk Yasa. 19. Sialan, galak banget Coach Iqbal. Gerutu Yasa sambil terengah-engah karena mulai kelelahan. Semangat guys. Semangat buat kalian semua. Terutama buat kamu Yasa Janitra. Seorang cheerleader berteriak menyemangati dari arah bangku penonton. Yasa merasa itu sangat receh dan bukannya tersanjung, Yasa malah menganggap itu sebagai sesuatu yang annoying. Ya udah, lu aja dah yang semangat. Yang dimention cuma lu doang. Goda salah satu rekan Yasa. Sesi latihan hari ini memang dihadiri oleh beberapa siswa-siswi, terutama yang ingin mendukung Yasa. Yasa adalah krus untuk seantero siswi di sekolah elit itu. Tapi Yasa kadang-kadang tidak menganggap mereka ada. Fokus. Fokus. Saya sengaja membiarkan mereka berisik di sesi latihan ini buat menguji konsentrasi kalian. Di turnamen nanti bahkan akan ada lebih banyak penonton berisik seperti mereka, termasuk supporter lawan yang mungkin akan memprovokasi. Jadi, kalian harus mempersiapkan segalanya dari berbagai aspek, termasuk menghadapi atmosfer. Mengerti? Seru Coach Iqbal lagi. Siap mengerti Coach. Jawab kedua belas pemain dengan kompak. Good. Ayo lanjut lagi. Lelah. Selesai latihan, Yasa bersandar di bench pemain dan sudah menghabiskan 1 botol air mineral dalam beberapa kali teguk saja. Hai, sapa seseorang yang tiba-tiba muncul di belakang Yasa. Spontan Yasa menoleh dan ternyata itu adalah Gea. Hai, balas Yasa tapi tidak cukup ramah. Terlebih Yasa sedang lelah saat ini. Kamu boleh pakai ini buat lap keringat kamu. Gea menyodorkan sebuah handuk kecil berwarna biru pada Yasa. Yasa agak risih. Sudah terlalu sering dia mendapatkan perhatian seperti itu. Nggak usah. Aku bawa handuk sendiri, tolak Yasa lalu kembali menatap lapangan di mana beberapa teman masih asyik berlatih walaupun tim pelatih sudah tidak ada di sana. Kalau gitu simpan aja, siapa tahu kamu butuh. Gea tidak menyerah dan masih usaha untuk menarik atensi dari Yasa. Cih, nggak tahu malu. Handuk kayak gitu cuma buat ngelapin velg motor doang. Nggak dikasih sama lu juga dia mah bisa bikin pabrik handuk sendiri. Tak lama, datang 2 anak gadis mencibir aksi Gea. Yasa tidak terlalu peduli, sepertinya dia terbiasa dengan hal-hal mengganggu seperti itu. Minggir lu anak baru. Gea didorong menjauh dari dekat bench yang ditempati oleh Yasa, lalu kedua siswi barbar itu duduk di sisi kanan kiri Yasa. Mencuri kesempatan. 20. Ngapain lo berdua? Malah bikin makin gerah. Tanya Yasa dengan ketus. Kapan lagi bisa duduk sebelahan sama kapten basketnya BH? Cuma mau ngasih tahu aja, kalau gue udah mengkoordinasikan ratusan penonton militan buat membakar semangat lo dan kawan-kawan basket di turnamen nanti, ucapnya sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Yasa. Yasa menoleh ke belakang dan dia melihat Gea terlihat ciut karena ulah 2 siswi yang merundungnya. Ge, pulang aja Ge. Mana handuknya? Sini aku taruh buat turnamen nanti. Tapi untuk mengangkat rasa percaya diri Gea, Yasa pun menerima sodoran handuk dari Gea. Gea terlihat sangat senang walaupun ditatap sinis oleh kedua siswi yang tadi. Iya. Ini, Yas. Yaelah Yas, handuk begituan mah banyak di pasar baru. Lo ini katanya cowok alpha, tapi kenapa sih yang lo baik-baikin cuma ciwik-ciwik lemah spektape? Ah, banyak bacot lo. Karena jengah, Yasa pun beranjak menghindari 2 siswi menyebalkan itu dan mengajak Gea pergi dari sana. Malah ditinggal. Hei, Yas, jangan didengar ya. Kalau bisa sih kamu harus bisa lawan mereka-mereka yang hendak bully kamu. Yasa memberitahu pada Gea. Mereka berjalan bersama di koridor menuju ke area parkir. Kalau aku lawan,
Nanti aku disangka songong dong, kata Gea sambil mencoba mengendalikan debaran di dalam hatinya. Kalau songong buat ngebelah diri, ya nggak apa-apa. Iya kan? Iya sih. Kamu harus belajar dari Lanina. Entar aku kenalin kamu ke dia. Dia juga anak baru, tapi pantang ditindas. Lanina. Padahal Gea sudah kenalan lebih dulu dengan Lanina. Gea sedikit cemburu, karena sepertinya Lanina diperlakukan berbeda oleh Yasa. Duluan ya, hati-hati pulangnya. Yasa mempercepat langkah dan sama sekali tidak mengajak Gea untuk pulang bersama. Oke. Bye, hati-hati di jalan juga. Gea sedikit kecewa karena irinya tidak diajak pulang bareng oleh Yasa. Tadi pagi dia bareng sama Lanina, nah sekarang padahal ada kesempatan tapi dia nggak ngajakin aku pulang bareng. Apa seistimewa itu Lanina buat Yasa? Heran. Batin Gea benar-benar kecewa dan masih berharap kalau Yasa akan mengajaknya pulang bersama tapi harapannya nihil dan sia-sia karena Yasa meluncur pulang sendirian begitu saja tanpa mengajak siapapun. 21. Bukan hanya dress baru, Bian juga mengajak Widuri untuk menambah koleksi perhiasan untuk Widuri. Ini nyaris sama dengan yang kamu kasih bulan lalu, Mas. Kata Widuri saat Bian memasangkan sebuah kalung dengan penden berlian berwarna biru di lehernya. Oh ya, aku kira yang bulan lalu itu emerald, sayang. Saat asyik memilih, di saat yang bersamaan Regita dan Emil juga datang ke tempat itu dan Regita terlihat tidak suka melihat keberadaan Bian dan Widuri di sana. Ternyata ada ratu dadakan di sini. Harusnya aku pergi ke Cartier aja. Gerutu Regita, tapi di satu sisi dia juga ingin menyapa Bian dan Widuri untuk menanyakan kabar Yasa. 22. Apa kabar? Kebetulan sekali kita bertemu di sini ya. Mau tak mau, kedua pasangan itu harus saling bertegur sapa. Emil lah yang menyapa duluan. Baik, tapi kami sudah selesai, kami duluan ya. Bian mempercepat proses transaksi agar ia bisa segera pergi dari tempat itu. Bukan apa-apa, dia merasa Emil mencuri kesempatan untuk menatap Widuri lama-lama. Yasa udah lama nggak menghubungi aku. Sejak punya ibu tiri, rasanya Yas semakin menjaga jarak aja dari aku. Kenapa ya? Sindir Regita, tanpa dasar yang jelas dia malah terkesan menyalahkan Widuri. Mungkin itu karena Yas lebih nyaman bersama ibu sambungnya dibanding dengan yang lainnya, jawab Bian penuh percaya diri. Bian masih muak pada Emil karena konflik perihal, anak setan itu. Apa sih maksud kamu, Mas? Kamu bicara seolah-olah Yas nggak bisa nyaman sama suamiku. Kamu emang paling suka membesar-besarkan masalah. Regita terus memancing, percikan perselisihan mulai muncul. Kita pulang sekarang, Mas. Bisik Widuri pada Bian, Widuri tak ingin ada pertengkaran di momen itu. Kalau sudah membahas soal anak, kalian ini nggak pernah bisa satu arah ya. Pasti saja bersinggungan dan menciptakan ketegangan, sindir Emil kali ini. Emil merasa paling bijak di sana. Tapi Bian tidak melihat hal itu sebagai sebuah sikap yang bijak. Well, kami sudah selesai. Kami pulang duluan. Permisi. Tanpa ABCD lagi, Bian pun pamit dan beranjak sambil menggandeng tangan Widuri. Saat Widuri melewati Emil menghirup sisa wangi parfum Widuri dengan begitu dalam seolah ia menikmatinya. Wanita cantik, semakin cantik dengan kehamilannya. Sayangnya dia milik di antara perkasa, tidak mungkin aku merebut miliknya untuk yang kedua kalinya, batin Emil dan sungguh ia merasakan gairahnya menanjak membayangkan sosok Widuri yang baru saja meninggalkan tempat itu. Aku sih yakin banget, Yas pasti dicekoki sama hasudan-hasudan dari ibu tirinya. Geram banget aku membayangkannya. Gerutu Regita dengan perasaan dongkol.